Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, cacar monyet merupakan salah satu penyakit langka akibat virus dan ditularkan dari hewan kepada manusia. Pola hidup sehat dan bersih hingga menghindari kontak langsung dengan primata menjadi salah satu upaya pencegahan virus cacar monyet. Meski belum ada kasus konfirmasi cacar monyet di Indonesia, namun kita tetap harus waspada. Cacar monyet atau human monkeypox adalah penyakit langka yang disebabkan virus ditularkan pada manusia melalui hewan. Penularannya terjadi lewat kontak dengan darah, cairan tubuh, dan mukosa dari hewan yang tertular virus. Beberapa kasus cacar monyet terjadi akibat kontak dengan monyet, tikus gambia, dan tupai. Selain itu, penularan juga bisa terjadi karena konsumsi daging hewan yang telah terkontaminasi. Gejala cacar monyet diantaranya demam, nyeri kepala, otot dan punggung, kelenjar getah bening membengkak, dan juga menggigil. Selain itu, penderitanya akan merasakan lelah berlebihan dan timbul ruam pada kulit yang menyebar ke bagian lain. Lalu bagaimana cara mengantisipasinya? Pertama, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kedua, hindari kontak langsung atau terpapar tikus, juga primata. Ketiga, hindari kontak fisik dengan orang yang terinfeksi. Sekaligus hindari konsumsi daging yang diburu dari hewan liar. Kelima, segera periksakan diri seusai berkunjung ke negara atau daerah yang terjangkit cacar monyet. Terakhir, informasikan riwayat perjalanan Anda pada petugas kesehatan. Pemirsa, meski belum ada kasus konfirmasi cacar monyet di Indonesia, namun kita tetap harus waspada. Lalu langkah apa yang harus ditempuh pemerintah untuk mencegah penyebaran cacar monyet? Selengkapnya kita akan berbincang bersama dengan Chandra Yoga Aditama, mantan Dirjen P2P Kemenkes. Selamat siang Prof. Chandra, salam sehat Prof. Selamat siang, salam sehat ya. Baik Prof, salah seorang suspek di Pati dinyatakan negatif PCR, tetapi Kemenkes menyatakan masih melakukan penyelidikan epidemiologi atau PE untuk memastikan adanya penularan penyakit tersebut. Sebetulnya bagaimana deteksi untuk cacar monyet ini? Sebelum sampai ke situ, saya mau kasih masukan sedikit karena tadi di berita sebelum kita wawancara ini, pertama disebut ini penyakit langka. Memang jumlah kasusnya tidak terlalu besar, tapi ini kan sudah dinyatakan Public Health Emergency of International Concern oleh WHO pada tanggal 23 Juli. Jadi memang jumlah kasus yang tadinya sedikit, sekarang sudah cukup banyak. Saya kira data terakhir sekitar 25.000 dan ada peningkatan. Karena itu barangkali penggunaan kata langka tidak terlalu tepat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua disebut ditularkan dari hewan, ini ada gambarnya hewan ke manusia. Betul memang tadinya ditularkan dari hewan ke manusia, makanya ini disebut sebagai penyakit zoonosis, tapi yang sekarang jadi masalah tentu saja karena ada penularan antar manusia. Jadi saya kira akan bagus kalau dilengkapi selain hewan dari manusia, tapi jadi masalah utama adalah penularan antar manusia. Penularan antar manusia itulah yang kemudian menjadi perhatian, makanya sekali lagi dinyatakan oleh WHO sebagai Public Health Emergency of International Concern. Itu poin kedua. Tentang diagnosis, saya kira sudah disampaikan di beberapa kesempatan, memang untuk mengetahui pasti ada tidak adanya cacar monyet ini dilakukan pemeriksaan PCR. Dan pemeriksaan PCR itu yang baik tentu saja dilakukan pada lesinya ya, pada ruamnya atau pada pustulanya, artinya benjolan kecil yang ada cairan atau nanahnya. Tapi walaupun bisa juga dilakukan di orofaring misalnya untuk mencari virusnya itu. Jadi itu yang dilakukan untuk memastikan seseorang cacar monyet atau tidak. Baik, terima kasih koreksinya Prof. Ini bukan langka, tetapi artinya penyebarannya saat ini mulai meningkat dan disampaikan bahwa penularannya bukan hanya dari hewan ke manusia, tetapi juga bisa antar manusia. Seperti apa sebetulnya penularan ini bisa terjadi dan cepat penularannya? Ya, jadi kalau cacar monyet sendiri menular melalui selain dari hewan ke manusia tadi adalah dari orang ke orang kontak langsung, baik kontak skin to skin atau kulit ke kulit, ataupun dari lesi yang ada, maksudnya dari kelainan yang ada di kulit. Kan di kelainan yang ada di kulit itu bisa bintik kemerahan, bisa yang namanya pustula, artinya ada benjolan kecil dengan dalamnya mungkin ada cairan putih atau ada nanah, atau bisa nanti sudah mengering jadi koreng. Nah, kalau ada sentuhan langsung dengan kelainan-kelainan itu, maka virusnya bisa menular dari orang satu ke orang lainnya, dan itulah yang kemudian menjadi pembicaraan, itulah yang kemudian dikhawatirkan, itulah sebabnya maka disebut sebagai Public Health Emergency of International Concern oleh WHO. Tapi saya ingin sampaikan satu hal yang penting, bahwa dalam pernyataan Public Health Emergency of International Concern-nya WHO itu, mereka menyebutkan bahwa ini dinyatakan sebagai PHEC
sebenarnya untuk membuat dunia waspada. Jadi kita masih punya kalimat yang digunakan bahasa Inggrisnya, kita masih punya window of opportunity untuk mencegah ini jangan sampai melebar. Kalau kita bandingkan sama COVID misalnya, COVID juga dinyatakan sebagai public health emergency of international concern pada 30 Januari 2020. Tapi kan kemudian penyakitnya terus melebar sehingga pada 11 Maret 2020 dinyatakan sebagai pandemi. Tentu itu kita tidak ingin hal itu terjadi. Memang penyakitnya sangat berbeda. Ini katakanlah tidak menimbulkan dampak yang sebesar COVID-19. Saya bagaimanapun juga dengan adanya pernyataan itu membuat kita waspada, tentu tidak perlu panik dan kita melakukan upaya agar bisa dikendalikan supaya kalau ada kasus jangan menyebar secara tidak terkontrol. Makanya kalau memang kasus yang di Jawa Tengah itu dilakukan penyelidikan epidemiologi itu sudah hal yang sangat tepat untuk melihat dua hal yang mesti dilihat sebenarnya, bukan hanya kepada siapa yang menular. Kalau memang positif ya, kalau anti negatif tentu tidak ada masalah. Yang pertama kepada siapa dia menularkan, yang kedua yang penting juga adalah dari siapa dia tertular sehingga kita tahu sumbernya dan kemudian bisa dikendalikan supaya tidak makin menular. Baik, soal kewaspadaan, langkah preventif menjadi penting di sini ya, Prof. Chandra. Konkretnya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai langkah preventif, meskipun hingga saat ini belum terdeteksi kasus cacar monyet di Indonesia? Ya, nomor satu adalah penjelasan kepada publik. Jadi acara seperti Metro TV hari ini atau acara-acara yang lain atau berita di koran, di media dan lain itu sangat penting untuk menjelaskan kepada masyarakat sebenarnya apa itu cacar monyet supaya masyarakat pertama dia mengenal. Kedua, kalau dia sakit atau lihat ada orang yang ada keluhan seperti itu, dia segera menginformasikan orang itu untuk pergi ke petugas kesehatan. Jadi informasi ke publik menjadi sangat penting. Tapi yang kedua juga informasi kesiapan petugas kesehatan. Ini kan belum pernah ada di Indonesia. Jadi petugas kesehatan kita tentu perlu disampaikan lagi. Ini kan pasiennya seperti ini, penanganan cara deteksinya seperti ini dan sebagainya supaya mereka bisa mengetahui kalau memang ada kecurigaan ke sana. Yang ketiga adalah soal surveillance epidemiologi. Artinya mengetahui apakah memang ada kasus atau tidak. Kita tahu Indonesia ini sangat besar dengan sekian ribu pulau, jadi kita mesti punya sistem kalau kemungkinan ada kasus dimanapun juga itu bisa dideteksi dan kemudian dikirimkan ke laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan. Jadi surveillance epidemiologi untuk mendeteksi adanya kasus menjadi hal yang penting dan ini diteruskan dengan yang tadi disebut sebagai penyelidikan epidemiologi kalau memang ada kasus. Ya. Yang keempat adalah tentang kesiapan ya sarana dan prasarana yang banyak dibicarakan tentu vaksin. Saya kira kita juga dengar di New York orang sedang demo tentang vaksin gitu, dan juga kalau nanti ada kasus kesiapan di sarana kesehatan. Baik, singkat saja Prof, terakhir bagaimana dengan upaya penanganannya dan bagaimana juga urgensi vaksinasi sebagai proteksi? Ya, yang paling urgent adalah mencegah penularan. Jadi kalau ada orang positif, orang itu harus ditangani, diisolasi dan jangan sampai tertular ke orang lain. Itu yang paling urgensi. Memotong rantai penularan, tidak ada kontak langsung, itu yang paling penting. Tentu saja selain itu vaksinasi juga penting pada kelompok-kelompok rentan, bukan pada seluruh populasi. Dan kalau memang sudah ada kasus, diisolasi, ditangani, sebagian besar kasus akan sembuh dengan sendirinya atau ringan-ringan saja. Pada sebagian kecil kasus mungkin ada penyakit yang lebih berat dan bukan tidak mungkin menimbulkan kematian. Pada sebagian amat kecil kasus dan itu sudah ada beberapa obat antiviral yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting kita masyarakat mengenal penyakit ini dan mencegah supaya jangan ada penularan berkepanjangan. Baik, mengenal penyakit ini jangan panik, tetapi juga harus ada kewaspadaan untuk mencegah bersama ya. Terima kasih Prof. Chandra Yoga Aditama, mantan Dirjen P2P Kemenkes sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat Prof. Chandra.